Belajar di Pro2, edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro2, Kelas Inspirasi. RRI Palembang, Suara Kreativitas, barengan Ragil, sahabat kreatif di Pro2 Kreatif siang ini, tepat di kelas inspirasi ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama Bapak Dimas Nugroho ya, seputar pemeliharaan mesin sahabat kreatif untuk hari ini, atau lebih tepatnya dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan. Dan untuk tema hari ini adalah sistem pendinginan mesin gitu. Nah, kita lagi mulai mau terhubung sama Bapak Dimas Arif Nugraha ini sahabat kreatif ya. Oke, selamat siang Bapak Arif. Baik sahabat kreatif, kita lagi sedang menunggu Bapak Arif untuk on cam. Karena ini juga bisa kamu dengerin via streaming atau bisa nonton lewat streaming YouTube kita sahabat kreatif ya. Halo, selamat siang Bapak Arif Dimas, Bapak Dimas Arif kebalik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa Pak, alhamdulillah bisa lancar. Gimana Pak harinya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini lagi di sekolah ya Pak ya? Ya, di sekolah. Oke. Pak, ini berarti anak-anak SMA udah mulai tatap muka apa gimana nih? Alhamdulillah kami di SMK Negeri 1 Indralaya Utara sudah tatap muka kurang lebih hampir dari bulan 6. Cuma tatap mukanya masih terbatas, jadi separuh-separuh seperti itu. Oke, digilir dulu Pak ya, jamnya berapa gitu-gitu ya. Iya. Oke, hari ini Pak Dimas Arif, manggilnya Pak Dimas aja ya. Iya, 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 Pak Dimas. Pak Dimas, hari ini kita akan belajar soal pemeliharaan mesin kendaraan untuk mata pelajarannya, dan topiknya hari ini adalah sistem pendingin mesin. Oke, ini boleh Pak Ya, dimulai sistem untuk pendingin mesin. pembelajaran atau kelas tambahan kita yang udah di-share di sosial media kita dan sekarang lagi live di YouTube. Silakan Pak, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta didik sekalian yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan materi belajar karena saya diundang di kesempatan ini di Radio RRI. Tema yang akan saya ajarkan terkait materi kita adalah mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tema pembahasan kita adalah sistem pendingin mesin. Oke. Ini bisa di-share screen? Mas? Oke, bentar Pak? Pak ya. Kita share screen dulu. Oke. Dan mana dan? Bentar Pak ya. Ini udah kan? Sudah terlihat? Belum Pak, bentar. Oke, coba kita di sini. Nah, coba dulu Pak sekian.
Belum terlihat ya Pak ya? Bentar Pak. Belum terlihat ya? Oke. Dan Iya. tolong dong. Kok belum terlihat dong? Belum terlihat. Share di sini mana? Ini? Oh udah Pak, Share, ya? udah. Silakan Pak. Udah. Udah. Oh, sudah ya? Oke. Ya, terima kasih anak-anak peserta didik yang mungkin ada berkesempatan hadir mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita tentang sistem pendingin mesin. Nah, jadi sistem pendingin mesin ini sebenarnya ada pendingin mesin sendiri, kemudian sistem pendingin AC atau ruangan ya. Jadi di dalam kendaraan itu ada pendingin mesin dan pendingin ruangan ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pendingin mesin ya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis nanti kerusakan sistem pendingin dengan benar. Ya, jadi kira-kira nanti ada masalah, jadi kita bisa tahu ya, kendaraan itu mengalami masalah pada sistem pendinginan atau tidak. Nah, ini adalah salah satu kasus yang sering terjadi ya ketika kita berada di jalan atau di pinggir jalan, kita menemukan masalah pada kendaraan. Bisa saja orang lain kan atau kita sendiri mengalami. Jadi setelah mengalami kita akan tahu nanti. Ya. Jadi perhatikan gambar di atas. Kejadian seperti ini tersebut kejadian apa? Nah, jadi seperti terlihat pada gambar itu mesinnya keluar asap ya. Keluar asap itu biasanya disebabkan karena mesin ini melampaui batas temperatur kerja. Karena kita tahu bahwa temperatur kerja mesin itu berkisar antara 90 sampai 95 operasi normal kendaraan ya. Jadi kalau melebihi suhu kerja mesin maka yang diakibatkan mesin akan panas. Nah, dan ditanya apa Pak faktor-faktor yang menyebabkan panas kendaraan itu? Ya, macam-macam. Salah satunya adalah tidak berfungsinya komponen atau terganggu pada salah satu mekanisme kerja sistem pendingin. Ya. Kita tahu bahwa sistem pendingin itu ada radiator, kemudian ada kipas, kemudian ada termostat, kemudian ada selang radiator, kemudian ada coolant, ada tutupnya, dan macam-macam ya. Jadi semestinya kita mengetahui apa itu komponen-komponen di dalam sistem pendingin. Nah, baru akan kita tahu nanti penyebabnya yang akan terjadi. Nah, ini ya. Kemudian kita mencoba melihat diagnosis kerusakannya. Nah, ini salah satu indikator ya, indikator di kendaraan. Biasanya sistem pendingin itu indikatornya secara analog bentuknya seperti ini, ada jarum indikator ya, kemudian di dashboard mobil kemudian ada tulisan C dan H ya. C itu cool, H itu hot. Kemudian kalau mobil-mobil sekarang ini biasanya lambangnya seperti ini di sampingnya ini ya. Lambangnya seperti apa? Termometer ya, tercelup air ya. Kalau dia hidup warna merah berarti terjadi masalah pada kendaraan ya. Nah, ini jarum ini menunjuk pada hot ya, pada H, tulisan H artinya hot, berarti mesin ini panas ya. Jadi kalau mesin ini panas berarti ada masalah. Kemudian tindakan yang mesti dilakukan apa? Ini jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat ketika mesin panas kemudian kita buka kap mobil, kemudian kita buka dengan tangan. Nah, ini salah satu yang salah ini ya. Jadi kalau kita buka dengan tangan nanti akibatnya akan menyebabkan air radiator itu muncrat atau ada tekanan di dalam radiator. Nah, yang benar itu ditutup pakai kain ya. Sebentar dibuang angin kemudian baru dibuka atau menunggu suhu itu akan dingin terlebih dahulu. Nah, seperti kita ibaratnya kita itu
memasak air ya. Kalau memasak air dengan temperatur yang tinggi, maka akan menyebabkan tekanan ya, tekanan. Jadi kalau merebus air itu biasanya bunyi blubuk. Nah, banyak sehingga kalau tekanannya tinggi maka lama kelamaan akan habis juga airnya. Nah, kemudian ini ya, salah satu tadi gambar tadi adalah terjadi panas yang berlebih. Nah, biasanya kebanyakan kendaraan yang mengalami masalah itu istilahnya itu disebut overheating atau panas yang berlebih. Nah, secara prinsip penyebab overheating itu adalah aliran dari sistem pendingin radiator mengalami gangguan sehingga terjadi kenaikan suhu yang berlebihan. Kita tahu bahwa suhu pada mesin tadi berapa? Suhu tadi mesin normal itu kisaran angka 90 sampai 95 ya. Jadi kalau dia berlebih ya akan menyebabkan overheat. Nah, overheat itu dampaknya apa, Pak? Nah, jadi kalau overheat ini dampaknya kalau mesin terlalu panas maka akan menyebabkan karena mesin itu terdiri dari logam seperti apa? Di blok silinder, kemudian komponen lain yang nempel, misalnya kabel bodi dan lain. Kalau terlalu panas maka akan meleleh itu kabel bodi, kemudian komponen-komponen yang lain ya. Jadi itu sangat dilarang sekali atau sangat dianjurkan seandainya mesinnya panas maka cepat-cepat kita berhenti terlebih dahulu untuk mendinginkan mesin. Kita cek dulu air radiatornya, kalau habis kita isi dan kemudian kita lanjutkan perjalanan apabila memungkinkan. Kalau tidak ya kita bawa ke bengkel terdekat. Nah, kemudian penyebabnya apa? Nah, pertama ini ya, kita belajar istilahnya belajar kendaraan lah karena materi kita tentang kendaraan. Mana tahu nanti anak-anak di lapangan akan mengetahui masalah yang terjadi di kendaraan. Ya, yang pertama ini adalah radiator. Nah, ini contohnya radiator kendaraan yang mengalami kerusakan. Nah, ini sirip-siripnya ini terjadi benturan ya, benturan oleh kendaraan lain atau kita membersihkannya terlalu keras, misalnya kita stem kekencangan ya, putaran spraynya itu kencang sehingga merusak komponen, sehingga menyumbat ya. Radiator ini kalau tersumbat maka terjadi buntu. Kalau buntu airnya nggak ngalir. Kalau nggak ngalir akibatnya bisa menyebabkan overheating juga ya. Selanjutnya, nah ini gangguan apa saja Pak yang terjadi? Nah, ini contoh seperti jamur ya. Ini Ya baik, Bapak. Tadi sahabat kreatif Bapak Dimas Arif tadi sempat menjelaskan soal mesin pendingin ya yang pada kendaraan gitu atau dalam kondisi mobil gitu yang overheating. Jadi ini juga udah dibagiin di slideshow-nya, bisa kamu simak lewat RRI YouTube kita. Jadi gimana kayak di awal masalah-masalahnya, gangguan-gangguannya seperti apa gitu-gitu sahabat kreatif. Terus juga temperaturnya seperti apa dan juga ada kayak ada garis-garis gitu, ada yang misalkan H itu adalah hot, C itu adalah dingin gitu, kayak levelnya gitu kalau udah kayak panas banget seperti apa gitu sahabat kreatif. Jadi mungkin ini bagus banget untuk kita tahu untuk kendaraan masing-masing gitu ya, tentang air radiator juga gitu. Karena saya juga punya pengalaman yang ketika kayak udah berjalan cukup jauh gitu, terus kayak benar-benar panas banget mesinnya, terus kita kayak mencoba untuk minggir dulu gitu. Pas saya buka cupnya udah kayak ngeliat, wow panas banget, udah kayak asap-asap gitu. Jadi kayak ganti air radiator secepatnya gitu, karena itu juga bisa mengganggu semuanya dan bahkan komponen lain juga bisa terhambat sahabat kreatif. Oke, kita masih menunggu Bapak Dimas Arif untuk ikutan join lagi nih sahabat kreatif. Tapi kita akan mendengarkan beberapa lagu dulu. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Bapak Arif
Dimas Arif seputar pembelajaran hari ini, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan dengan sistem pendingin, sahabat kreatif ya. Sesaat lagi di Pro 2 FM, kelas inspirasi dan kelas tambahan. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. We were body
watch him standing there on a Vulcan in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know. Masuk kembali. Cause you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet. And I was lying on the staircase, begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out to the garden to see you. We keep quiet cause we're dead if they knew. So close your eyes, escape this town for a little while. Oh, cause you were Romeo, I was a scarlet letter. And my daddy said, stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me to try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's for real. Don't be afraid, we'll make it up in this mess. It's a love story, baby, just say yes. I could tell you waiting, wondering if you were ever coming around. My faith in you was fading when I met you on the outskirts of town. And I said, Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He nailed to the ground and called out a ring and said, marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I talked to your dad, who pick up a white dress. It's a love story, baby, just say yes. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 'Cause we were both young when I first saw you. Belajar di Pro 2, edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2, Kelas Inspirasi. RRI Palembang, Suara Kreativitas barengan Ragil di Pro 2 Kreatif, tepat di kelas inspirasi kelas tambahan untuk siang hari ini. Kita belajar bersama Bapak Dimas Arif Nugroho, sahabat kreatif. Dan hari ini tentang pemeliharaan sistem pendingin yang pada akhirnya nih kita ngebahas soal mesin ya. Tadi juga kayak dari overheating yang kepanasan banget di satu sistem pendingin kendaraan yang kita juga banyak banget. Dan tadi ada sedikit yang sudah disampaikan sama Bapak Dimas Arif nih ya Pak ya. Ada beberapa slide tadi udah dijelasin. Nah Pak, untuk materi selanjutnya tadi ada rada keputus gitu nih untuk kayak ada jamur di beberapa plug gitu. Nah itu silakan Pak, ini menarik banget karena saya juga pernah mengalami kayak gitu tuh. Iya. Izin sharing lagi Pak ya. Oke, bentar ya Pak ya, kita share dulu. Oke. Monggo Pak. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, jadi tadi sudah
saya jelaskan sedikit tentang penyebab kerusakan pada sistem pendingin ya, komponennya. Jadi mohon maaf tadi ya, karena masalah jaringan di sekolah, karena siswa sudah pulang juga, jadi mohon maaf atas gangguan jaringan. Ya, ini adalah salah satu contoh termostat pada kendaraan ya. Jadi kalau termostat ini tadi sudah saya katakan bahwa termostat ini terpasang bisa di selang atas, bisa di selang bawah. Nah, tergantung posisi di kendaraannya ya. Jadi kalau termostat ini pada saat mesin dia dingin ya, dia harus tertutup ya. Jadi termostat ini harus tertutup pada kendaraan. Jadi dia akan tertahan. Jadi mesin itu bisa mencapai temperatur kerja secara cepat. Nah, kemudian kapan termostat ini akan terbuka? Nah, termostat ini akan terbuka mulai dari suhu 84 derajat sampai ke 90. Artinya suhu kerja mesin tadi 95 ya. Jadi kalau sudah 95 ya, dia sudah mulai bekerja, jadi dia akan terbuka. Nah, saat terbuka maka terjadi sirkulasi pada kendaraan. Ya. Jadi air radiator tadi akan mengalir ke komponen mesin, ya. Jadi seluruhnya akan teraliri melalui water jacket. Jadi ketika dia bersirkulasi maka dia akan mencegah terjadinya overheating. Jadi hal sepele. Makanya ada beberapa kendaraan lama ya, dia nggak mau pusing kalau terjadi overheat seperti Carry Futura kan, dia main dilepas saja, ngelos. Nah, jadi termostat ini sering dilepas oleh pihak kendaraan-kendaraan lama biasanya ya. Namun apa dampaknya kira-kira kalau ini dilepas? Nah, karena dia dilepas maka aliran dari sistem pendingin akan ngelos, akan secara langsung berputar, bersirkulasi. Jadi kalau secara berkirkulasi, maka pada saat kita menghidupkan mesin, pada saat kondisi dingin, maka dia akan lambat mencapai panas. Nah, itulah disebut kebalikannya ya. Kalau tadi dia overheating, jadi kalau kebalikannya berarti overcooling. Jadi lambat mencapai temperatur kerja. Nah, ini berpengaruh juga, bisa overcooling, bisa overheating ya. Jadi komponennya berpengaruh semua. Selanjutnya, ini adalah salah satu gangguan penyebabnya. Nah, ini tutup radiator ya. Biasanya hal sepele ya. Ini salah satu saya juga pernah merasakan ini pada kendaraan kendaraan Innova. Kendaraan Innova ini air radiatornya habis ya. Radiatornya cepat habis. Kenapa Pak cepat habis? Nah, karena di sini salah satu tutup radiator ini berperan sebagai pembuka. Apabila tertekan dan terjadi kevakuman, maka ini bisa menyebabkan panas juga. Kalau dia tertekan, maka dia akan dikembalikan ke tabung reservoir atau tabung penampungan. Nah, apabila terjadi kevakuman pada radiator, maka air di reservoir ya, penampungan tadi akan disedot oleh tutup radiator. Jadi tutup radiator ini berpengaruh sekali terhadap overheating juga, bisa juga permasalahan pada habisnya air pendingin. Jadi air pendingin itu bisa habis dan dengan sendirinya ya ketika tutup ini tidak berfungsi ya. Kemudian kerusakan apa saja Pak? Nah, kemudian terakhir adalah pompa ya. Nah, pompa radiator, kalau ini pompanya biasanya berkarat atau sudah berkurang ya. Jadi pompa, komponen utama pompa itu adalah menaikkan tekanan ya. Air itu seperti pompa air. Nah, pompa air itu kan menaikkan air, misalnya ke Ledmont sama saja. Ini pompa air di mesin bersirkulasi maka dia memompa air ya. Pompa air ini diputar oleh apa Pak? Nah, gitu kalau ditanya peserta ya. Pompa air ini diputar oleh putaran mesin ya. Dia memanfaatkan putaran mesin sehingga pompa ini bisa berputar. Jadi seiring putaran mesin maka pompa ini akan berputar, mengalirkan air tadi ke dalam sistem pendingin. Nah, kemudian ditahan tadi ya oleh termostat tadi ya yang menahan pada saat
sesuai dengan suhu kerja. Bisa pada saat suhu kerja normal dan suhu kerja tinggi ya. Kalau masih dingin berarti termostat tadi tertahan. Kalau tinggi dia akan terbuka sesuai dengan temperatur kerja mesinnya. Kemudian rusaknya apa lagi Pak yang menyebabkan overheating? Nah ini yang mungkin yang terakhir ya tadi, maaf belum terakhir ya, banyak komponennya. Nah ini selang ya, sepele kadangan memasang selang di kendaraan tanpa diklaim tanpa dilem, biasanya langsung dilem. Adapun lemnya misalnya kurang bagus atau klaimnya kurang kencang. Nah, ini bisa menyebabkan kebocoran. Akhirnya air radiator berkurang juga menyebabkan panas pada mesin kendaraan ya. Nah, ini salah satunya ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa terjadi overcooling ya. Overcooling tadi, nah termostat ini posisinya di atas nih, yang tipe termostat di atas. Nah, jadi overcooling ini lambat mencapai temperatur kerja. Kalau lambat maka biasanya RPM pada kendaraan itu cenderung tinggi ya, karena cenderung tinggi. Jadi otomatis kalau RPM-nya tinggi maka konsumsi bahan bakarnya akan semakin boros. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa disebabkan oleh termostat tadi yang membuka apa yang tertutup ya, tertutup pada awal. Kemudian yang ini adalah terjadi kebocoran. Nah, ini salah satu gambar terjadi kebocoran pada sistem radiator. Nah, makanya di sini air coolant itu dibikin warnanya semenarik mungkin ya, semenarik mungkin supaya bisa membedakan mana air radiator, kemudian mana cairan AC. Misalnya kita hidupkan mesin kendaraan ya. Kalau kendaraan itu menetes ya, seperti ini ya, ini kan sudah jelas ini warnanya hijau, berarti ini sistem radiator. Karena air radiator itu dibikin berwarna-warni, ada hijau, ada merah, ada kuning. Sementara air-air yang lain itu biasanya bening. Jadi kalau sama-sama bening nanti akan bingung ya, terjadi kebocorannya mana? Bisa saja nanti yang bocor, oh AC-nya ternyata bukan sistem radiator. Jadi untuk membedakan terjadi kebocoran. Ya. Kemudian kerusakan. Nah, ini ya. Lalu bagaimana pemeriksaannya? Nah, ini kita periksa ya. Ada oli bercampur dengan air radiator, maka diperiksa dulu. Kalau kita mengecek ya, mengecek kualitas coolant tadi, kita cek dulu ya. Kita cek, kita buka tutupnya, kemudian kita lihat secara kasat mata apakah air tadi bercampur dengan oli. Kalau dia bercampur dengan oli, tentu terjadi kebocoran ya, pada gasket di blok silinder. Ya. Selanjutnya, nah ini pemeriksaan jumlah reservoir tadi ya, jumlah penampungan air radiator. Nah ini kebetulan warnanya merah ya. Nah, jadi posisi air radiator ini jangan terlalu penuh, jangan pula berkurang. Karena di dalam radiator ini terjadi tekanan. Kalau terjadi tekanan nanti sisa dari di sini ya, dari radiator sirkulasi nanti akan dikembalikan ke reservoir ya, di reservoir sini. Kemudian kalau dia terjadi kevakuman, nanti air ini akan disedot oleh tutup tadi ya. Jadi fungsi tutup tadi itulah yang pengaruh juga terhadap terjadinya overheating. Jadi kita harus melihat posisi, jangan sampai kosong ya. Kalau kosong ini bahaya ya. Jangan pula penuh ya. Jadi kalau penuh nanti akan susah ya, pasti akan membludak, nanti akan terbuang. Ya. Kemudian pemeriksaan kualitas seperti tadi ya. Ini diulang. Kemudian yang ini. Nah, pemeriksaan tutup. Nah, tutup radiator ini diukur menggunakan radiator cup tester, ada alatnya ya. Jadi kalau kita sudah kelas 11, nanti kita cek dulu apakah tutup radiator ini berfungsi dengan baik atau tidak. Mungkin secara kasat mata tutup radiator ini bagus, tapi ternyata ini tidak berfungsi seperti Innova kemarin saya pernah pada teman saya itu. Kelihatannya bagus, masih bagus, cuma karetnya ini nggak main lagi, jadi kerusakan. Kita bisa ukur tekanannya, standarnya 0,7 sampai 1 kg per cm persegi, atau
untuk satuan PSI 10 sampai 14 ya. Jadi kalau kita pompa dia akan turun berarti terjadi kebocoran. Nah, jadi kalau terjadi kebocoran sudah barang tentu ini minta diganti tutup radiatornya ya sesuai dengan spesifikasi di buku manual book ya. Jadi kalau siswa sekalian pemeriksaan ini bisa dibuka spesifikasinya atau terdapat pada tutupnya. Biasanya di tutupnya itu ada mereknya di sini ya. 0,9 atau 1. Nah, jadi batasan tekanan ini harus sesuai dengan tutup. Kalau berlebih bagaimana? Kalau berlebih nanti takutnya akan jebol nanti di sini ya. Jadi tekanannya berlebih, nanti yang ditakutkan adalah kerusakan pada radiator atau tutupnya. Kalau ini tutupnya. Kemudian ini pemeriksaan pada kebocorannya. Nah, kalau kebocorannya kita masukkan ke radiator ya, bagian radiator kurang lebih tekanannya 1,2 ya, 1,2. Sama prosesnya ya, kita pompa tekanannya, kemudian kita lihat speknya 1,2. Apabila dia turun, maka terjadi kebocoran. Kemudian kita lihat, nanti sudah kita pompa, nah, apakah menetes atau tidak ya? Kalau dia menetes ya, kalau dia menetes pada sistem ini atau selang atau apa berarti terjadi kebocoran atau jarum indikatornya turun ya, berarti terjadi kebocoran. Kemudian pemeriksaannya apa? Nah, ini salah satu pemeriksaan pompa radiator. Nah, kita putar pompanya dan di sini ada bearing ya, karena di sini pompa ini diputar nanti memanfaatkan puli juga ya, ada panbel ya, diputar oleh panbel dan di sini ada bearingnya. Apabila dia suaranya kasar, maka harus diganti bearingnya atau apa namanya ya, bearing itu kelahar bahasanya ya, kelahar. Kemudian ini pemeriksaan termostat, nah, seperti jamur tadi. Nah ini pemeriksaannya kapan akan terbuka? Nah ini 80 sampai 90 derajat ini mulai terbuka pada temperatur ini pembukaan. Kalau dia tidak terbuka, kita misalnya direbus atau karena kita di mesin kan nggak tahu, kecuali kita pakai termometer, kita cek ya, kapan terbukanya kan secara kasat mata tidak terlihat karena di dalam mesin ya. Nah, mungkin kalau membuktikan kita celupkan di panci, kemudian kita rebus dengan suhu titik didih air. Titik didih air itu kurang lebih 95 sampai 100 kan. Jadi kalau suhu titik didihnya sudah tinggi, maka akan kelihatan. Dia akan tertarik, akan terbuka nanti. Nah, di sini. Kalau dia terbuka berarti normal, bagus ya. Tapi kalau pemeriksaan di sebenarnya ya di bengkel-bengkel nggak mungkin kan direbus. Jadi dilihat saja. Kalau teknologi sekarang ini sangat mudah sekali, bisa langsung kita cek ya. Nah, suhu menggunakan apa namanya engine scan ya. Kita lihat ya, engine scan-nya kemudian berapa suhunya. Kalau dia pada saat dia temperatur dingin, kalau suhunya terlalu tinggi maka terjadi overheat atau panas juga. Bisa berpengaruh macam-macam ya. Jadi kita lihat diagnosisnya apakah itu panasnya karena air radiatornya masih atau masih banyak kan, tergantung dari keluhan pada konsumen atau orang ya. Kemudian nah ini selanjutnya adalah pemeriksaan kekencangan fan bell. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kalau terlalu kendor maka akan mengurangi kekuatan pompa untuk mengalirkan sistem pendingin ke sirkulasi ya. Jadi dari beberapa ini kita tahu bahwa untuk menjaga supaya dia tidak terjadi overheating, maka kita perlu minimal tahulah komponen mana saja yang pasti butuh perawatan dan perbaikan. Seandainya terjadi masalah pada kendaraan kita, terutama yang punya kendaraan roda 4 di jalan kan, apabila lampu indikator pada kendaraan seperti ini atau tanda kalau mobilnya mobil lama masih menggunakan manual analog seperti ini naik. Nah, jadi perlu diperhatikan, lebih baik berhenti dulu di pinggir jalan, nah, seperti itu. Jadi diistirahatkan dulu. Kalau dipaksa bahaya, akan sangat membahayakan bagi pengendara dan
penumpang. Kalau dipaksakan bisa menyebabkan rusaknya komponen lebih parah lagi seperti itu. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi dan tanya jawab untuk rekan-rekan yang ada di Radio RRI, saya persilakan untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik Pak Dimas, terima kasih. Ini anak muridnya Pak Dimas semua yang join di Zoom kita ya? Sebagian siswa. Oke. Sebagian siswa ya. Nah ini juga boleh deh kalau mau nanya-nanya juga gitu. Boleh nanti di on cam atau juga voice-nya dinyalain kalau untuk bertanya sama Bapak Dimas ya. Seputar sistem dari kendaraan pendingin mesin ya. Dalam hal ini tadi udah dijelasin gitu. Untuk mungkin komponennya gitu kayak sebenarnya komponen sistem pendingin mobil tuh kan banyak tuh ya kan, kayak mungkin nanti bisa ditanya sama Bapak Dimas gitu apa aja yang tadi juga mungkin kayak kelewat gitu karena sistemnya kayak banyak juga nih ya, kayak radiatornya gitu tuh dijelasin juga. Tadi juga ada pompa air gitu, kipas radiatornya juga gitu, itu udah masuk ke dalam komponennya itu tadi. Silakan nih teman-teman semuanya, ini satu siswa kelas atau gabung nih Pak yang gabung di Zoom hari ini? Sepertinya ini gabungan karena kita ini jamnya sudah jam lewat, memang tadi on air kita jam pulang ya. Iya ya. Jadi saya kira tadi pagi, kalau pagi mungkin rame. Iya nggak apa-apa. Mereka udah pada di rumah nih habis makan siang kali ya. Iya. Pak, ini pemeriksaan sistem pendingin ini dilakukan berapa bulan atau berapa tahun nih Pak sebaiknya? Atau dilihat dari kondisinya sendiri? Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi berapa lama pemeriksaan sistem pendingin ini? Nah, semestinya kita lakukan secara berkala ya. Setiap kita servis misalnya 5.000 km itu pasti akan diperiksa sistem air terutama air coolant ya Pak ya. Air coolant ini butuh diperiksa karena kita ada macam-macam. Kita menggunakan air coolant, ada yang hemat maka air coolant air, ada yang pakai air mineral. Iya itu. Karena titik didih secara teori titik didih air itu 90 sampai 105 itu bisa, karena suhu normal kendaraan tadi antara 94 sampai 95. Namun, apakah air ini mampu untuk menjaga pada saat terjadi overheating? Nah, jadi kemudian karat ya, terutama ini masalah karat di mesinnya, ini permasalahan. Makanya kita butuh pemeriksaan secara berkala. Nah, jadi kalau terjadi karat menumpuk, akhirnya menyumbat pada komponen. Ya. Jadi kalau menyumbat, karena memakai air tadi, air biasa ya bisa menyebabkan karat. Nah, analoginya seperti paku lah. Kalau kita paku masukkan ke dalam gelas, ada air, kemudian kita jemur sebentar atau diangkat sebentar, pasti akan terjadi karat. Makanya kita gunakan air coolant yang tahan karat. Jadi kalau air coolant itu titik didihnya kurang lebih antara 135 sampai 150, berarti tinggi. Kalau mesin itu panas, ya, overheating kan berpanas yang berlebih di atas suhu normal. Kalau dia berlebih, suhunya berlebih, maka yang mampu menahan suhu panas mesin itu adalah air coolant. Selain pasti air coolant itu tahan karat. Jadi pemeriksaannya secara berkala untuk melihat air coolant tadi atau terjadi kebocoran atau tidak. Bisa saja pemeriksaannya nggak mesti berkala, seandainya ada permasalahan di jalan juga minimal tahu ya permasalahan untuk komponen sistem pendingin. Karena rata-rata permasalahan di kendaraan itu di jalan adalah awal mula itu adalah air radiatornya yang habis. Maka minimal kita tahu. Oke, jadi pemeriksaannya secara berkala ya Pak ya? Ya. Dilihat juga nih. Memang sih yang paling kayak kelihatan banget tuh yang air radiatornya gitu. Dan tadi juga Bapak Dimas sempat bilang kalau kenapa ini kayak airnya dibedain. Selain juga kayak kita ngelihat nih apakah nanti tercampur sama air ini atau air lain gitu. Jadi kayak kelihatan nih, oh berarti air yang berwarna ini nih. Jadi air radiatornya itu. Dan bukan hanya warnanya doang tuh, ternyata air radiator juga itu berfungsi banget kayak
menahan karat juga dan overheating yang kepanasan gitu ya Pak ya. Iya. Wah ini penting banget nih sahabat kreatif. Oh ya, Pak, ini sebenarnya kayak kerusakan-kerusakan di sistem pendingin kendaraan itu sendiri itu emang benar-benar dari masalahnya radiator atau juga mungkin kayak sempat tadi disinggung coolant-nya itu seperti apa, kebocoran atau overheating atau juga kayak overcooling gitu. Sebenarnya kayak permasalahan dari sistem ini seperti apa nih Pak? Iya, macam-macam ya Mas ya. Jadi kalau di kendaraan itu, kalau masalah overheating atau panas ini bukan semata-mata pasti kalau kita orang awam ini rusaknya radiator. Iya ya. Iya, padahal kan salah. Bukan Oh, cuma radiator ternyata, bahkan tutupnya pun bisa menyebabkan oh, overheating ya. iya 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 iya. Tutupnya, kemudian pompa, kemudian tapi pompa itu hampir jarang ya. Kalau pompa itu hampir jarang. Biasanya ya radiator, kemudian termostat ini ya yang biasanya Termostatnya ya. menyebabkan. Oke. Kemudian ada juga masalah yang normal. Ternyata normal. Apa namanya? Sistemnya itu normal. Namun di dashboard atau di indikator itu kok naik, kok masih panas ya. Padahal dicek masih normal. Nah, ini ada masalah baru ini kalau kayak Nah, gini kan. Jadi masalah ini biasanya terjadi pada switch temperatur karena di situ yang mendeteksi panas pakai switch temperatur. Kalau mobil-mobil yang baru itu sudah ada sensornya, pakai water temperature sensor. Kalau jadi dia mendeteksi kondisi suhu panas suhu air mesin. Jadi kalau suhu air mesinnya berlebih, maka dia akan menginformasikan ke dashboard mobil untuk menghidupkan lampu indikator sistem pendingin yang bentuknya seperti tadi, seperti termo ya. Kalau dia hidup merah berarti terjadi masalah. iya. Meskipun itu tidak panas. Nah, jadi jangan dipaksa dulu, kita lihat ya. Kita lihat kalau sempat, kalau nggak bisa memperbaiki ya dibawa ke bengkel terdekat, kalau bisa diperiksa dulu suhu mesinnya ya. Kalau tidak terlalu panas sebenarnya kalau saya pribadi karena tahu nggak masalah ya. Gitu. Dan jangan kalau ngecekin radiator tuh pakai tangan biasa ya tanpa pemegang apa-apa sahabat kreatif ya, karena itu benar-benar panas banget. Dan untuk terakhir nih Pak, ada nggak tips and tricks dari Bapak soal biar terhindar dari kerusakan sistem pendingin yang ada di kendaraan nih Pak? Biasanya kan kalau zaman sekarang gitu makin banyak kendaraan yang orang udah punya gitu, bahkan tidak tahu yang apa hasilnya kayak tipsnya supaya menghindari dari kerusakan pendinginan ini nih Pak. Iya, sekarang ini zamannya sudah canggih ya Mas ya. Jadi kita tidak perlu menunggu ke mekanik ataupun kita ke bengkel untuk memperbaiki. Nah, cukup mencegah saja. Pemeriksaan airnya, kemudian kondisi level tadi, kemudian air radiatornya. Nah, kemudian kita bersihkan secara berkala, bisa secara mandiri loh. Kita di rumah bisa membersihkan air radiator itu ada cairan khusus ya selain coolant. Nah, biasanya kecil itu super coolant flash, nah itu super flash atau merek apapun lah ya, itu bisa kita gunakan untuk membersihkan radiator. Jadi kita nggak perlu repot-repot, nggak tahu bagaimana melepas radiator kan. Jadi kita cukup menguras saja, air radiator dikuras, kemudian kita isi cairan itu, ditambahkan air, hidupkan kondisi panas, kemudian dikuras, dibuang. Nanti rontok apa namanya karat-karatnya, karena Ya, di dalamnya. sistem pendingin ini biasanya biang keroknya terjadi karat kalau kita nggak pakai coolant ya. Kalau nggak pakai coolant biasanya karat. Nah, akibatnya kalau karat itu bisa menutupi komponen apa saja, bisa radiatornya, bisa di dalam blok mesinnya. Kalau tertutup bisa menyebabkan panas. Makanya kita bisa mencegah itu dengan membersihkan, ada loh cairan-cairan yang dijual di toko-toko atau di bengkel-bengkel itu kita bisa membersihkan secara berkala. 1 tahun sekali kan cukup, sehingga mencegah nantinya apabila terjadi overheating. Selain perawatan berkala tadi. Oke.
terima kasih banyak Pak atas pembelajaran siang hari ini gitu ya di sistem pendinginan dan pemeliharaan mesin nih. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya nih yang udah join. Ada tadi kurang lebih 15-an, terus ada 10 juga nih. Terakhirnya tinggal sisa 8 nih dari anak muridnya Bapak Dimas. Ini kalian semua akan dapat A, akan dapat 100. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Dimas ya. Wah, ini ada yang baru bergabung. Pak, terakhir nih Pak, apa yang pengen Bapak sampaikan seputar kelas tambahan dan kelas inspirasi dalam sistem overheating ini, Pak? Oh iya, terima kasih ya. Jadi dari kelas tambahan ini sangat membantu sekali dan sangat kita apresiasi untuk pihak RRI ya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya sangat termotivasi sekali. Tadi saya sudah kesusahan tadi, putus-putus, ini sudah bingung tadi. Karena saya sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini karena jarang-jarang anak SMK ini diajak untuk mengikuti kegiatan. Biasanya anak SMA yang bahas matematika, bahasa Indonesia. Mungkin nanti ke depannya kita butuh ya untuk pembahasan yang masalah seri tentang mesin, bagaimana minimal dasar-dasar lah, minimal kita tahu tentang mesin. Apalagi tentang pendingin. Saya kemarin bingung mau mencari tema yang apa yang kira-kira paling cocok untuk kendaraan ini. Nah, yang paling banyak kita tahu permasalahan ini adalah panas atau overheating atau terjadi masalah pada kendaraan. Saya rasa kalau sudah berbicara masalah panas, kendaraan anti mogok seperti itu akan mempermudah kita paham ya. Tapi nanti kalau saya bicara masalah komponen overhaul dan lain-lain, masalah transmisi nanti agak bingung semua ya. Jadi sangat membantu sekali. Nanti harapan saya juga sebagai narasumber di sini nanti berharap ada materi tentang kelistrikan ya. Kelistrikan. Nah, kalau kelistrikan ini sangat berbahaya juga selain dari panas. Jadi kalau konslet kelistrikannya bisa menyebabkan konslet, makanya mobil bisa terbakar. Nah, itu mungkin bisa disampaikan trik dan tipsnya kenapa bisa membuat mesin itu lebih aman seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Dimas. Bermanfaat banget. Oke, nanti habis ini sahabat kreatif dan teman-teman anak muridnya Bapak Dimas Arif juga yang kelupaan atau baru gabung banget ini nanti bisa di retonton gitu, rewatch atau kayak gitu ya di YouTube kita. Itu di RRI Palembang. Habis ini bisa kamu simak nih materi-materi dari Pak Dimas Arif di RRI Palembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Ragil Hari masih nemenin kalian semuanya dan terima kasih untuk Bapak Dimas Arif Nugroho, MPD ya, yang sudah meluangkan waktu untuk mengajarkan siang hari ini. Semoga kita akan belajar kembali sama Bapak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.